Rekan, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Pak D. Kali ini Pak D akan membahas yang namanya perbedaan dari kontaktor dan relay. Semuanya sama-sama saklar yang berorientasi elektronik, loh, karena dia menggunakan prinsip elektromagnetik. Nah, baik relay maupun kontaktor. Oke, di kanan Pak D ini kontaktor semua ya, ini kontaktor, ini sakarnya kontaktor, ini kontaktor itu gede ya, dan ada yang besar juga, ini kontaktor yang ampernya besar. Jadi ini kontaktor ini, mungkin yang belum pernah lihat, ini adalah kontaktor zaman purba ya, udah lama sekali ini kontaktor ini ada. Yang sebelah kiri Pak D ini adalah relay. Relay ada yang tegangannya rendah dan ada yang relay tegangannya standar, itu tegangan rumah 220 volt. Nah, perbedaannya apa Pak D? Ya, begini. Yang pertama, kontaktor itu dia memiliki koil. Yang koilnya itu dia tegangannya ya, tegangannya itu 220 koilnya. Jadi yang penggerak elektromagnetiknya itu namanya koil. Itu tegangannya 220. Ini kontaktor ya. Kontaktor tidak ada yang tegangannya rendah, artinya tegangannya di bawah 220 itu tidak ada. Nah, misalnya 12 volt AC gitu ya, atau DC itu tidak ada ya, kayak gini. Nah, kemudian yang di relay itu ada yang tegangannya tadi 220 ya, standar dengan sama dengan ini kontaktor. Tapi ada yang tegangannya itu kecil ya, tegangannya untuk arus DC maupun AC. Kalau kontaktor tidak ada. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini contohnya untuk tegangan DC 12 volt. Nah, ini ada koilnya yang nanti akan digerakkan dengan tegangan DC 12 volt itu yo. Jadi ini macam-macamnya dulu. Jadi untuk kaki-kakinya kita belajar lagi. Nah, seperti yang di mobil-mobil itu kebanyakan relaynya 12 volt ya, 12 volt DC itu yang ada di mobil-mobil. Kalau yang relay AC itu biasanya dia digunakan untuk kontrol khusus ya, biasa juga dipakai untuk di audio bagian speaker ya. Jadi untuk protektor speaker itu juga ada yang menggunakan relay ini. Nah, itu karena nanti relaynya ini akan digerakkan oleh sistem amplifier audio. Nah, itu ya. Oke, perbedaan yang kedua itu perbedaannya adalah dari terminalnya. Nah, kalau terminal dari kontaktor ya, terminal kontaktor itu di samping ada terminal A1 ya, ini ada A1 dan ada A2 ini sebagai koilnya. Nanti ada terminal hubung. Nah, terminal hubung itu artinya ya saklar saja. Ini nanti kontak dengan ini nanti kontak dengan ini kalau dia di on kan. Nah, ada yang kakinya itu 4 nanti berpasangan dia 8 ya. Tapi ada juga yang kakinya itu dia berpasangan dengan NC-nya. Kalau ini kan kebanyakan dia NO, artinya itu dalam kondisi normal dia itu terhubung buka ya. Ini NO, jadi NO itu tidak nyambung. Kalau tidak dikontakkan itu tidak nyambung saklarnya. Ini hanya punya terminal NO saja. Nah, ada juga yang mempunyai terminal NO-NC. Nah, ini yang contohnya ini. Jadi kakinya lebih banyak. Kalau yang ini kakinya 8 berpasangan. Kalau ini kakinya menjadi 10. Ya, karena di sini ada 4. 3 untuk kontaknya, bebannya. Kalau di sini ada L1, L2, L3 itu bebannya. Jadi ada terminal NO dan NC-nya, yo. Tuh. Kalau yang ini ada 3 terminal untuk bebannya, L1, L2, L3. Kemudian di sini ada terminal untuk NO dan ada terminal untuk NC-nya. Jadi kalau NC itu kebalikan daripada NO, yo. Biasanya seperti itu. Jadi beda. Jadi di sini akan ada 10. Ya, karena ada dilengkapi NO dan NC. Tuh, itu dari terminalnya. Kalau yang ini sama ya, ini sama, ada 3 terminal utama untuk beban
Ya, ini kontak dengan ini kontak dengan ini kontak dengan ini. Nah, di sebelah sini dan sebelah sini itu adalah bisa NO, bisa di sebelah sininya NC. Nah, itu jadi bolak-balik. Ini tergantung, nanti kita cek dulu. Nah, di sini 2, artinya dia digandakan. Ya, terminal NC-nya ada 2, yang atas ini sama yang bawah ini. Tuh, sama yang sini terminal NO-nya juga ada 2. Di sini ini sama ini dan ini sama ini. Ini kontaktor zaman kuno, ya. Tuh, oke. Nah, sekarang yang relay. Nah, kalau relay itu selalu memiliki 2 terminal kontak. Nah, ada di sini ada NO dan NC. Ya, meskipun ini contohnya yang paling sederhana nih, kakinya 5. Jadi ada terminal 2 coil. Ini semoga kelihatan ya, ini coil. Ini biasanya ini sama ini. Kemudian ada terminal kontaknya, ini COM, ya, COM itu untuk api biasanya, dan ada terminalnya NO dan NC. Jadi relay itu biasanya dia terdiri dari minimal 5 kaki, ya, 5 kaki, biasanya kayak gitu, atau minimal dia 4 kaki dan paling banyak, sini ada 6 kaki ditambah dengan coil ini. Ini jumlahnya 6 ditambah dengan 2 koil. Itu untuk yang terminalnya. Jadi dia selalu mempunyai terminal NO dan NC. Kalau ini bisa ada terminal NO saja tapi tidak ada NC-nya. Ada yang dua-duanya ada. Tapi kalau di relay dia pasti selalu memiliki 2 terminal NO dan NC. Itu kalau dari terminalnya. Nah, kemudian kegunaannya yang ketiga. Nah, kegunaannya, kalau kontaktor ini biasanya dipakai untuk tegangan yang besar, arus yang besar dan tegangan yang besar, 220 dengan beban yang lebih tinggi. Ya, biasanya dipakai di panel-panel ataupun di rumah-rumah listrik. Ya. Kemudian kalau untuk relay itu pemakaiannya ada di kontrol, ya, jadi di kontrol atau pengaman panel. Ya, pengaman panel ataupun pengaman mesin, atau sebagai interface, ya, perantara antara modul yang dikontrol dengan alat kontrol. Jadi ini orientasinya lebih ke elektronika, ya, lebih ke elektronika kontrol kalau yang relay. Kalau yang untuk kontaktor lebih cenderung ke panel-panel listrik atau beban-beban yang lebih besar, contohnya seperti motor dan sebagainya. Meskipun di dalam relay yang ini juga bisa dipakai untuk motor, tapi dia kebanyakan motornya hanya single pass atau 1 fase, 1 titik api. Kalau yang ini bisa 3 titik api. Nah, itu bedanya. Jadi motornya 3 fase. Jadi itu ya, kira-kira perbedaan utamanya itu. Yang tadi yang paling penting adalah dari sisi koilnya. Kalau koil kontaktor dia kebanyakan didesain untuk 220. Tapi kalau untuk dari relay ada yang 220, ada juga yang tegangannya rendah, 12 volt baik DC maupun AC. Oke ya, kira-kira begitu dulu dasarnya dari relay. Cara makainya dan sebagainya ada di video Pak D yang saklar DOL, itu contohnya. Begitu ya kan? Semoga bermanfaat dan Anda jangan bingung terhadap saklar elektromagnetik ini. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.